Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota saya sendiri, Andri Al-Mustanizar, dengan NPM 17429009, dan teman saya Rosret Tridianto dengan NPM 17429048. Nah, di video ini saya akan membuat suatu integrasi API dengan framework Laravel. Sebelum kita mulai, mari kita berkenalan dulu dengan apa sih itu API. Nanti kita juga berkenalan dengan apa sih itu Laravel. Oke, lanjut ke slide 2. Apa itu API? Seperti di gambar ini, API berada di tengah-tengah antara database dan programming. API atau Application Programming Interface adalah sebuah interface yang dapat menghubungkan aplikasi satu dengan aplikasi lainnya. API berperan sebagai perantara antar berbagai aplikasi berbeda, baik dalam satu platform yang sama atau lintas platform. Misalnya, kalau platform yang sama, website, aplikasi web dengan aplikasi web. Kalau lintas platform itu biasanya aplikasi web dengan Android, desktop, ataupun yang lainnya. Analogi sederhananya, kita perumpamakan API ini sebagai jembatan yang menghubungkan kota A dan kota B. Kota A itu kita analogikan sebagai database-nya. Kemudian kota B ini adalah yang akan mengakses database-nya. Kota A adalah servernya, kota B adalah kliennya. Nah, di antara kedua kota ini ternyata ada sungai besar. Nah, API ini berfungsi untuk menjembatani kedua kota ini agar bisa terhubung. Nah, sederhananya API adalah jembatan untuk bisa mengakses database di luar aplikasinya. Bisa lintas platform atau dalam satu platform. Itu analogi sederhana dari API. Kemudian ada beberapa jenis API, yaitu yang pertama public API. Jadi ini untuk API public yang bisa diakses siapa saja. Private atau biasanya untuk diri sendiri atau perusahaan. Partner. Kemudian composite API. Nah, apa sih manfaat API yang sebelumnya saya sudah jelaskan untuk menjembatani pertama. Kemudian memudahkan membangun aplikasi yang fungsional. Kemudian pengembangan aplikasi menjadi lebih efisien dan meringankan beban server. Kemudian lebih aman juga. Jadi seperti slide ini, jadi aplikasi tidak langsung mengakses database. Jadi harus melewati API dahulu. Jadi keamanannya lebih bagus. Jadi misalnya kalau website kita atau aplikasi kita terkena hack, jadi biasanya yang terkena hack hanya yang aplikasi kita. Jadi database kita aman. Seperti itu untuk keamanannya, security-nya. Kemudian, apa web service API itu? API yang dapat diakses jaringan yang sama dengan website melalui protokol HTTP menggunakan SOAP atau REST API atau JSON kita kenal biasanya. REST API memiliki beberapa infrastruktur. Pertama, GET meminta representasi sumber daya yang ditentukan. Permintaan
menggunakan get seharusnya hanya mengambil data. Jadi get itu untuk mengambil data saja. Kemudian metode head meminta tanggapan yang identik dengan permintaan get, namun tanpa respon body. Kemudian metode post digunakan untuk mengirimkan entitas ke sumber daya yang ditentukan, jadi untuk mengirim data. Kemudian untuk metode put menggantikan semua representasi terkini dari sumber target dengan muatan permintaan. Kemudian untuk metode delete akan menghapus sumber daya yang ditentukan atau menghapus data kita. Untuk metode option digunakan untuk menggambarkan opsi komunikasi untuk sumber target. Jadi itu beberapa metodenya. Kemudian sebelumnya kita sudah bahas API apa. Nah, sekarang kita akan membahas Laravel. Nah, apa sih Laravel itu? Laravel adalah framework pemrograman PHP dengan menggunakan metode MVC atau model view controller yang terbaik saat ini, yang sangat powerful, cepat, aman, dan simple. Dengan Laravel, kita dapat sangat mudah dalam mengembangkan aplikasi berbasis website. Kemudian manfaatnya, website menjadi lebih scalable, mudah dikembangkan. Jadi di situ udah punya banyak library, terdapat namespace dan tampilan yang membantu Anda untuk mengorganisir dan mengatur sumber daya website. Jadi di namespace itu memudahkan developer untuk mengorganisir dan mengatur sumber daya website. Jadi terkelompokkan. Kemudian proses pengembangan menjadi lebih cepat sehingga menghemat waktu karena Laravel dapat dikombinasikan dengan beberapa komponen dari framework lain untuk mengembangkan aplikasi. Jadi misalnya menggunakan Vue.js ataupun Flutter itu bisa. Jadi seperti itu penjelasan dari materi yang akan saya bawakan. Langsung saja kita membuat aplikasinya. Nah, kita akan membuat apa sih? Jadi untuk sekarang kan yang lagi ramai kan tentang COVID-19 atau Corona. Nah, kita di sini kita akan membuat API untuk menampilkan data sebaran Corona di Indonesia dengan memanfaatkan public API milik Kawal Corona. Jadi langsung saja kita lihat websitenya. Jadi dari Kawal Corona, kawalcorona.com ini, kemudian kita enter. Nah, ini adalah website dari Kawal Corona yang menyediakan API public untuk kita akses nantinya dengan menggunakan framework Laravel. Nah, di sini ada beberapa data, yaitu total positif, total sembuh, total meninggal, dan nanti kita akan menampilkan provinsi. Jadi ini data update terakhir tanggal 21 jam 18.56 waktu Indonesia Barat. Nah, ini tampilan dari websitenya. Nah, kita akan membuat API atau mengakses atau mengkonsum API ini. Jadi kita akan membuat seperti ini di lokal kita, di website kita sendiri nantinya. Jadi ini sebaran Corona di Indonesia berdasarkan provinsi. Jadi kita akan membuat tabel seperti ini di aplikasi kita sendiri. Baik, langsung saja kita akses ke ini, API for Developers. Nah, ini adalah API-nya, Kawal Corona API. Kita scroll ke bawah, ini untuk Indonesianya, untuk menampilkan ini. Jadi, ini outputnya adalah JSON yang seperti saya presentasikan di awal tadi. Nah, kita akan mengambil API-nya ini yang provinsi untuk
dimasukkan ke tabel kita. Baik, di sini saya menggunakan framework Laravel. Baik, langsung saja kita mulai membuat aplikasi Laravel kita. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio Code untuk editor saya karena sangat memudahkan. Langsung saja kita mulai cara membuat aplikasi dengan Laravel. Baik, kita akses terlebih dahulu laravel.com. Nah, ini adalah tampilan dari website Laravel. Langsung kita ke documentation. Ini adalah documentation Laravel. Kita pilih yang versi 7.x. Di sini kita ke server requirement dulu. Nah, Laravel ini membutuhkan PHP versi 7.2 ke atas. Kemudian ada beberapa requirement yang lain seperti ini, bisa dibaca-baca. Kemudian installing Laravel. Nah, ada beberapa cara install Laravel di project kita. Yang pertama dengan Composer Global atau Global Laravel Require. Yang kedua dengan menggunakan Composer Create Project Prefer This Laravel dengan versinya. Nah, kita akan menggunakan ini untuk membuat projectnya. Kita copy, kemudian kita masuk ke Visual Studio Code kita. Kita masuk ke folder dokumen terlebih dahulu. Kemudian masuk ke folder development Laravel. Jadi saya biasa membuat aplikasi Laravel di folder ini, jadi tersusun rapi. Kemudian kita paste yang tadi, kita paste, kita rubah versinya menjadi 7 titik bintang, jadi versi terbaru. Kita rubah nama aplikasinya berarti API COVID. Kita enter. Nah, ini adalah proses instalasinya. Membutuhkan waktu tergantung koneksi internet dari komputernya. Kita tunggu saja sampai selesai. Jika sudah seperti ini, maka instalasi sudah selesai. Jadi nanti akan membuat suatu folder yang kita namai tadi ini API COVID. Langsung saja kita masuk ke folder tersebut, API strip COVID. Kita sudah masuk. Jadi untuk menjalankan Laravel, kita ketikkan php artisan serve. Oke. Nah, di sini ada link, kita copy atau kita langsung alt klik. Ini adalah Laravel yang barusan kita install. Jadi ini adalah tampilan awal dari Laravel kita. Kemudian kita kembali masuk ke kode editor kita. Kita open folder tadi, open folder. Nah, ini adalah folder yang sudah kita buat, API COVID ini. Jadi, hal yang pertama setelah kita membuat project adalah membuat controller. Jadi, yang seperti saya jelaskan tadi, Laravel menggunakan metode MVC, model, controller, dan view. Bagaimana cara membuat controllernya? Seperti ini. PHP artisan make controller. Kita membuat index controller saja. Nah, seperti ini, index controller. Kemudian kita enter. Nanti akan menggenerate otomatis
controller yang sudah kita buat di folder app, http, kemudian controllers. Nah, ini adalah controller yang barusan kita buat. Nah, seperti itu. Jadi kita close terminalnya, kita kecilkan saja terminalnya. Nah, marilah kita mengakses dokumentasi Laravel kembali. Kita akses di sini, kita cari, ketikkan http client. Nah, yang ini. Nah, yang sudah saya bilang di awal, Laravel mempunyai banyak library yang sudah cukup lengkap dan banyak. Salah satunya untuk mengakses API public yang menggunakan HTTP client namanya. Di sini ada composer require Gazelle http/Gazelle, dan kalau Laravel 7 ke atas itu sudah include dengan Gazelle http. Jadi kita tidak perlu menginstal ini, sudah ada. Nah, yang perlu kita copy adalah ini. Pertama, use Illuminate support pages http. Kita copy, kita masuk ke controller kita tadi, kode editor kita paste di sini, di controller, index controllernya. Kemudian kita membuat metodenya, public function index. Kemudian setelah membuat function index, kita masuk ke sini lagi. Nah, di sini ada sebuah variabel yang berisi link URL. Kita copy, kita masuk ke text editor, kita paste di sini. Nah, ini cara untuk mengakses API public di Laravel. Jadi sangat mudah, kita tidak perlu membuat banyak kelas di Laravel, sangat membantu sekali. Kita masuk ke website API kawal corona tadi. Nah, yang ini kita akan mengambil data provinsi, data sebaran corona di masing-masing provinsi di Indonesia. Kita copy, kita masuk ke kode editor, kita pastekan di sini. Nah, setelah dipaste, kemudian kita akan membuat satu buah variabel yang bernama items. Kemudian kita kembali ke dokumentasi Laravel. Nah, kita akan mengambil JSON berupa output berupa JSON. Jadi kita copy saja yang ini, respon JSON. Kita copy, kita balik, kemudian di sini kita tutup titik koma. Untuk mengetes apakah sudah benar untuk API-nya, alamat API-nya, kita ketikkan return variabel items, tutup. Kita save, jangan lupa. Kemudian untuk membuat outputnya, kita harus mengatur web.php dulu yang ada di folder routes, kemudian web.php. Nah ini kita tutup komentar saja. Kemudian kita membuat route baru dengan metode get. Ini slash seperti ini. Kemudian nama controller, adds index. Nah, di sini adalah link URL, kemudian di sini adalah controllernya, kemudian di sini adalah metodenya yang ada di sini tadi. Nah, ini index controller, kemudian metodenya. Kemudian kita save, kita titik koma, kita save. Kemudian kita nyalakan lagi servernya, php artisan serve, enter. Nah, ini kita akses kembali Laravel kita refresh, apakah mengeluarkan output JSON.
Nah, ini agak lama karena mengakses API dari kawal corona. Kita tunggu saja sampai selesai. Ini adalah outputannya. Outputannya berupa JSON. Jadi seperti ini. Nah, sekarang setelah kita berhasil mendapatkan output berupa JSON, kita akan menampilkan ke dalam tabel di aplikasi Laravel kita sendiri. Nah, pertama-tama kita buka dulu. Kita menggunakan library CSS dan JavaScript yaitu Bootstrap. Kita akses Bootstrap. Nah, ini Bootstrap. Nah, ini kita akan menggunakan ini. Kita klik yang ini paling atas. Kita pilih Get Started. Ini adalah library Bootstrap. Kita akan menggunakan library ini. Nah, pertama-tama kita buat dulu tampilannya di aplikasi kita, atau kita buat view-nya dulu. Untuk view di Laravel itu berada di folder resource, kemudian views. Nah, di sini. Nah, kita buat file baru. Kita beri nama index.blade.php. Nah, ini masih kosong. Nah, kita buat struktur HTML awal dulu. Ini struktur HTML 5. Kemudian kita ganti title-nya API COVID sebaran COVID di Indonesia. Setelah title, kita akan membuat link CSS dan JavaScript-nya. Kita masuk ke Bootstrap. Kemudian kita copy yang ini, yang CSS terlebih dahulu. Copy. Dan kita masuk lagi, kita paste di sini. Nah, setelah CSS, kita ambil JavaScript-nya. Yang ini, yang bundle. Kita copy. Kita paste di sini. Nah, ini saya perbesar. Nah, seperti ini tampilannya. Pertama-tama, jika kita menggunakan Bootstrap, kita harus menggunakan kontainer. Sebenarnya tidak harus, tapi alangkah baiknya kita menggunakan kontainer. Kita buat kontainer, div class kontainer. Kemudian kita buat teks H1. Kita beri title tabel sebaran COVID-19 di Indonesia. Kita beri kelas tag H1-nya, text center, kemudian margin top 5, kemudian margin bottom 5. Oke, cukup untuk H1-nya. Kemudian kita buat tabelnya. Pertama-tama kita buat kelas tabel responsive. Ini adalah kelas dari Bootstrap. Kemudian kita enter. Nah, ini sudah. Kemudian kita masuk ke websitenya Bootstrap. Kita ketikkan tabel. Nah, di sini ada tabelnya Bootstrap. Kita cari yang kiranya pas. Nah, ini sepertinya cukup bagus. Kita copy yang ini. Copy, kemudian kita paste di sini, kita rapikan. Nah, biasanya di dalam tabel itu ada t-head. Nah,
dalam T-head kita buat TR, kemudian kita buat TH atau tag header dari tabel. Pertama kita tambahkan scope, kita tambahkan call. Nah, ini adalah nomor. Nah, kita copy paste saja 5 kali. Di sini kita akan menampilkan nama provinsinya seperti yang ini tadi. Ini kode provinsi, nama provinsinya. Kita balik provinsi. Kemudian yang kedua adalah kasus positif, ketiga kasus sembuh, dan yang terakhir kasus meninggal. Kita ketikkan positif. Di sini sembuh, di sini meninggal. Nah, seperti ini cukup untuk T-head-nya. Kemudian di luar tag T-head kita akan membuat tag body. Di dalam tag body kita buat TR. Kemudian di bawah TR ini kita close saja terminalnya. Di dalam TR kita buat TD. Nah, di TD ini kita akan membuat looping dari data. Nah, pertama kita beri angka 1 terlebih dahulu. Kemudian TD yang kedua kita copy paste saja dari sini 5 kali. 1 2 3 4 5 sudah cukup. Nah, kemudian kita cut dulu yang TR-nya. Kita masukkan tag looping menggunakan forage. Nah, ini kita enter. Kemudian kita masukkan variabel yang ada di controller kita. Ini items ini. Kita masukkan items as item. Kemudian kita pastekan yang TR kita tadi, rapikan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, kita balik ke controller dulu. Ini kan masih return items. Nah, kita hapus ini, kita arahkan ke view kita yang ada di folder resource tadi. Seperti ini caranya. View index. Ini adalah nama view-nya, kemudian koma, compact, kurung kurawa, kurung buka, kurung tutup. Kemudian nama variabel ini, item ini. Kita copy, kita paste. Nah, kita tutup dengan titik koma. Kita save. Kemudian kita kembali lagi di sini, view index.blade. Nah, kita akan menampilkan datanya. Nah, bagaimana caranya melooping data dari API tadi? Seperti ini. Kurung kurawal 2 kali. Kemudian variabel item yang variabel ini. Kemudian kurung siku. Kemudian petik atribut, atau kita copy saja dari ini. Nah, ini adalah suatu objek yang di dalam objek tersebut adalah array. Nah, itu adalah data JSON. Nah, kita copy atributnya. Kita paste. Kemudian kita akan mengambil data ini, provinsi. Nah, di provinsi ini kan di dalam atribut nih. Nah, di sini. Nah, kita ambil yang provinsi ini. Kita buat kurung siku kembali, kita paste provinsi. Nah, jadi seperti itu caranya. Kemudian kita copy paste saja. Kemudian yang kedua kita ganti dengan kasus positif. Nah, ini kita copy.
kemudian pastekan di sini, kemudian selanjutnya di paste, kita ambil kasus sembuh, kemudian kita ambil yang kasus meninggal. Nah, kita ambil seperti ini. Nah, seharusnya kita sudah bisa menampilkan data tabel dari API yang sudah kita ambil tadi. Kita save, kita trial dulu apakah sudah bisa atau belum. Kita masuk kembali ke tampilan kita. Nah, ini kita refresh saja. Kita tunggu sampai mengambil datanya. Nah, ini adalah datanya. Berarti kita berhasil mengambil datanya. Sama seperti yang dashboard-nya si kawalcorona.com. Nah, kita sudah berhasil mengambil data seperti ini di aplikasi kita sendiri dengan menggunakan API public. Kita kembali lagi. Di sini di Provinsi DKI Jakarta, data positifnya 164.577, untuk sembuhnya 148.273, untuk meninggalnya 3.087 orang. Jadi seperti itu. Untuk yang nomor ini kenapa 1111? Kita cek terlebih dahulu codingannya. Nah, di sini soalnya masih 1. Kita akan membuat increment, auto increment nomor dengan cara seperti ini. Variabel i sama dengan 1, titik koma. Kemudian kita tambahkan di sini di compact, kita save, kita passing variabel i-nya di sini dengan cara kurung kurawal 2 kali, kemudian panggil variabel i-nya, kemudian plus. Nah, seperti ini. Ini cara untuk melooping nomor di controller ke view. Nah, kita refresh. Apakah berhasil? Seperti ini. Kita sudah berhasil melooping nomornya. 1, 2, sampai 34. Seperti inilah tabel sebaran COVID-19 di Indonesia. Kita sudah berhasil membuat tabel dengan mengakses API public dari Kawal Corona. Nah, tampilan ini juga bisa diakses secara responsif di HP kita. Misalnya, kita inspect, kita pilih yang ini. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah tabel responsifnya punyanya Bootstrap. Jadi, seperti itulah materi yang saya bawakan untuk video kali ini. Sekian dari kami. Saya pribadi mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pantas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.